Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita sekalian, tentu dengan harapan, kasih dan damai di dalam Yesus Kristus, melingkupi seluruh kehidupan kita. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja, pada hari ini, Jumat 5 September 2025, dari Yeremia pasal 16, ayat 14 sampai ayat 21. Sebelum kita membaca firman Tuhan dari Yeremia pasal 16, ayat 14 sampai 21, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, besar setiamu kami nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Di pagi hari ini, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Dalam tuntunan Roh Kudus, kiranya kami boleh memahami, kami melakukan seturut kehendak-Mu, dan semakin memaknai setiap tindakan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Layakkanlah kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 16, ayat 14 sampai ayat 21 berbunyi demikian. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, waktunya akan datang, bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri, kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya, aku mau menyuruh banyak penangkap ikan, demikianlah firman Tuhan, yang akan menangkap mereka. Sesudah itu, aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. Sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka, oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata, sungguh nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan, yang satu pun tiada berguna. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Sebab itu, ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka. Sekali ini, aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, tindakan Allah. Dari kitab suci, kita tahu tentang keadilan Allah dan pengasihan Allah. Dalam keadilannya, Allah memberi ganjaran pada umat yang tegar tengkuk. Namun dalam pengasihannya, Allah memulihkan umatnya. Oleh sebab umat Israel telah meninggalkan Tuhan, lalu menyembah Allah yang lain, yakni beribadah pada dewa-dewa palsu. Maka Tuhan menyatakan keadilannya, yakni mendatangkan penangkap dan pemburu bagi umat Israel,
ayat 16 bacaan kita ini. Sebab tak satu apapun dapat terhindar dari pengamatan Tuhan. Ayat 17 bacaan ini. Bahkan Tuhan akan mengganjar 2 kali lipat semua dosa dan kesalahan umat Israel. Ayat 18. Demikianlah kita memaknai bahwa tak ada satu apapun dari kesalahan manusia atau dosa umat Israel yang dapat disembunyikan dan terbebas dari pengamatan Allah. Oleh karena itu sekiranya kita semua tidak main-main dengan apa yang disebut dengan dosa. D-O-S-A, dosa. Senantiasa hidup dalam kekudusan. Sebab Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang kudus. Allah yang memelihara kesucian dalam kebenarannya. Dan karenanya sebagai umat pilihan mestinya umat Israel pun hidup dalam kekudusan dan tidak menyembah dewa-dewa palsu. Sebab dewa-dewa palsu itu tidak akan memberikan apapun dalam kehidupan umat Israel. Dewa-dewa palsu tersebut tidak akan memberikan segala sesuatu menurut apa yang dikehendaki oleh umat Israel. Sesungguhnya, dewa-dewa palsu hanya membawa kesia-siaan dalam kehidupan umat Israel, dan dalam kesia-siaan itu justru akan membawa umat Israel semakin jauh dari Tuhan dan hidup dalam kebinasaan. Namun pun demikian, dalam kasih-Nya yang besar kepada umat-Nya, masa pembuangan, masa penghukuman yang telah dialami oleh umat Israel akan segera berakhir. Sebab masa itu tidak kekal. Tuhan akan menuntut kembali umat-Nya datang ke tempat yang telah disediakan oleh-Nya, ke tanah air, yakni tanah yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang umat Israel. Ayat 15. Kita belajar bahwa masa pembuangan bukanlah akhir perjalanan umat Israel. Dalam kisah yang kita baca dalam kitab Yeremia pasal 16 pada bacaan kita saat ini. Sebab Allah dalam kasih-Nya yang besar itu memberi kesempatan untuk menata kehidupan di hadapan-Nya, lalu membuka pintu untuk menikmati kasih-Nya dengan menyediakan jalan pulang kepada umat-Nya untuk kembali kepadanya. Bagi kita sekalian, dalam perjalanan kehidupan ini, meski memaknai jalan yang kita tempuh, walau begitu sukar, namun belajar dari kisah hidup umat Israel, bahwa di balik kehidupan kesukaran tersebut, Tuhan menyediakan pemulihan bagi umat Israel. Maka kita mesti percaya bahwa Allah pasti memulihkan, bahwa Allah pasti membuka jalan yang dapat dilewati. Karenanya, jangan putus harap atau jangan putus asa. Nikmatilah hidup dalam kasih Allah. Datanglah kepadanya. Tidak usah gentar untuk datang kepadanya, karena dengan kasih darinya akan merangkul dan membawa kita untuk menikmati kelegaan dan menikmati air hidup di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus akan menyediakan segala yang dibutuhkan bagi semua orang yang datang kepadanya. Jika umat Israel dipulihkan oleh-Nya, maka kita pun akan dipulihkan. Kembalilah kepadanya, berbaliklah kepadanya. Apapun dosa dan pergumulan yang kita alami pada saat ini, berharaplah hanya kepadanya saja. Janganlah menjauh dan semakin jauh darinya. Sebab dengan menjauh dan semakin jauh darinya, kita tidak akan pernah menikmati kasih-Nya. Kita tidak akan pernah mengalami kelegaan di dalam kuasa-Nya yang senantiasa menyujukkan. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mengasihi. Dia sedang menanti kehadiran kita untuk datang kepadanya
membawa gumul dan juang yang kita alami pada saat ini. Yesus Kristus sendiri mengatakan dalam Matius pasal 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jika Yesus Kristus telah mengatakan demikian, mengapa saya dan kita semua tinggal dan tetap di tempat kita? Mari datang kepadanya, sambutlah apa yang telah dinyatakan kepada kita, agar kelegaan kehidupan menjadi bagian yang kita nikmati dalam seluruh perjalanan ini, dan selalu percaya Tuhan selalu mengasihi dan menanti kehadiran kita. Roh Kudus menyempurnakan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami menikmati kasih-Mu ya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami pun sungguh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami renungkan. Sungguh kami memaknai bahwa di dalam tindakan-Mu, keadilan-Mu dinyatakan bagi semua orang yang telah jauh dari-Mu. Namun pun demikian, kasih-Mu besar bagi dunia ini. Kasih-Mu dinyatakan bagi kami semua. Sekiranya dengan kasih-Mu, kami belajar menikmati seluruh kehidupan kami yang Tuhan telah perkenankan. Dan kami kembali kepadamu Tuhan, menyatakan betapapun kami rindu kepadamu, kembali ke jalan yang Tuhan perkenankan bagi kami semua. Dalam gumul dan juang kami berserah kepadamu Tuhan. Pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga dan keluarga kami, dalam persekutuan kami, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Karena kami tahu, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang senantiasa memeliharakan, senantiasa merangkul, senantiasa membuka jalan bagi kami. Biarlah dengan seluruh kehidupan kami Tuhan, kami senantiasa menaruh harap hanya kepadamu saja. Peliharakan dan mampukan kami menjalani hidup ini untuk terus-menerus percaya kepadamu dan tidak pernah meninggalkanmu, apapun kehidupan kami. Kami menaruh harap kepadamu Tuhan dan terus berdoa bagi kedamaian bangsa yang kami cintai ini. Demikian ya Tuhan, di mana-mana terjadi segala sesuatu yang tidak mendatangkan kenyamanan. Namun kami percaya, damai-Mu akan senantiasa memulihkan bangsa yang kami cintai ini. Dipeliharakanlah setiap pemimpin kami dan pemerintah kami untuk setiap pengambilan keputusan untuk kesejahteraan semua rakyat di Indonesia yang kami cintai, sehingga damai-Mu senantiasa dirasakan oleh setiap umat-Mu. Bapa di surga, biarlah kasih setia-Mu menaungi kami semua dalam perjalanan perjuangan kehidupan kami dan senantiasa meneguhkan kami dalam perjalanan kehidupan kami. Berdoa kepadamu Tuhan untuk setiap umat-Mu yang senantiasa datang kepadamu dalam setiap hal yang diungkapkan dan kerinduan kepadamu. Kasih setia-Mu senantiasa menaungi, membawa kami untuk terus percaya dan yakin akan kuasa-Mu. Kasihi kami dan topang kami. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Ibu Bapa, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Selalu percaya Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan kita.